pertama al-ilahiyat. Kalian semua anak muda harus tahu tentang Tuhan kalian sendiri. Jangan sampai jadi milenial nggak ngerti tentang Tuhannya. Apalagi anak-anak remaja yang cowok. Sekarang Cristiano Ronaldo pindah ke Manchester United. Wah, itu lebih paham ketimbang misalkan disuruh bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musibah. Makanya yang pertama kali kita harus benahi adalah urusan apa? Urusan akidah. Jangan sampai kita punya akidah itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Karena ya mohon maaf, anak remaja zaman sekarang ini karena jarang maulidan, jarang rotiban, jarang pergi ke masjid, akhirnya terpapar dengan keyakinan yang tidak benar. Gimana Bib misalkan? Mengatakan salaman setelah sholat bid'ah, ada nggak yang begitu? Nah, saya mau tanya, kalau habis sholat kita main handphone boleh apa enggak? Boleh kan? Kalau habis sholat kita buang angin boleh nggak? Boleh Bu? Bu, sehat? Sehat ya? Bu, kira-kira kalau habis sholat kita main handphone boleh nggak? Buang angin boleh nggak? Salaman masuk neraka. Ini siapa yang ngajarin? Orang baca la ilaha illallah itu masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah dakhalal jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah karena mencari ridha Allah masuk surga. Ini ada pemahaman mengatakan kalau ngucap la ilaha illallah gara-gara ngucapnya rame-rame masuk neraka. Datang Habib Toha. Ini ceritanya ana dikerjain sama Habib Toha. Ana udah ngibritnya luar biasa dari Ciledug. Tahu Ciledug? Kira-kira 5 langkah nyampe apa kagak? Agak. Semata-mata ana pengen denger nih. Ana punya sahib, ana punya anak dari guru ana bicara. Karena saya yakin apalagi orang Tebet nggak akan pernah bisa move on dari Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Seggaf. Belum dibuka ya? Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan Haji Saifullah selaku ketua, para muhibbin dan muhibbat, para asatis yang sudah membina generasi muda umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama DMI itu yang pusat, alhamdulillah ya keluar masuk, kenal dan dekat dengan beliau berdua. Karena ditemuin sama beliau nih berapa minggu yang lalu, berapa hari yang lalu, seminggu ya, seminggu yang lalu katanya, Bib minta tolong ngisi di Masjid Al Istiqomah pembukaan acara remaja. Oh siap, anak kira musola Al Hidayah ya, gitu kan. Datang anak lihat tuh tadi fotonya, lah ini masjidnya gede amat kan. Bahwasanya Masjid Al Hidayah ini sangat mengharapkan kontribusi remajanya. Kebetulan saya sendiri khususnya di daerah Bintaro, Masjid Raya Bintaro sektor 9, anak remajanya namanya Remisha, pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa amal soleh. Maka sebuah dosa apabila ada orang diminta untuk mengajar, dirinya tidak mau mengajar padahal bisa mengajar. Maka
malam hari ini meskipun dengan keterbatasan yang saya miliki, dengan ilmu yang sangat jauh di bawah standar, tapi insya Allah kapanpun Masjid Al-Hidayah atau masjid manapun membutuhkan saya, insya Allah saya akan siap membantu. Beberapa hari yang lalu Sidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Maula Pasuruan telepon saya. Itu pertama kali beliau telepon saya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Atas wasilah anak punya sohib yang juga sohibnya Habib Toha, Al Habib Ahmad Roki Bafagi, alumni Sunsal Pasuruan. Lalu Al Habib Taufik mengatakan, An-nas yahtajuna ilaika. Manusia itu, wahai Sayyid Ges, membutuhkan kepada kamu. Maka berjalanlah kamu, bantulah orang-orang yang membutuhkan kamu, jangan sampai kamu mengecewakan mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu apa yang bisa kita perbaiki dan kita mulai? Tadi Imam Syafi'i mengatakan kehidupan para pemuda itu harus dengan ilmu dan takwa. Ilmu ini ada 3. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu akhlak. Ilmu akidah ini membahas 3 pokok. Semua orang Islam harus tahu, apalagi anak remaja. Dan inilah wasiatnya para salafus soleh untuk dipelajarin. Yang pertama al-ilahiyat. Kalian semua anak muda harus tahu tentang Tuhan kalian sendiri. Jangan sampai jadi milenial nggak ngerti tentang Tuhannya. Apalagi anak-anak remaja yang cowok. Sekarang Cristiano Ronaldo pindah ke Manchester United. Wah, itu lebih paham ketimbang misalkan disuruh bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musibah. Makanya yang pertama kali kita harus benahi adalah urusan apa? Urusan akidah. Jangan sampai kita punya akidah itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Karena ya mohon maaf, anak remaja zaman sekarang ini karena jarang maulidan, jarang rotiban, jarang pergi ke masjid, akhirnya terpapar dengan keyakinan yang tidak benar. Gimana Bib misalkan mengatakan salaman setelah sholat bid'ah, ada nggak yang begitu? Nah, saya mau tanya, kalau habis sholat kita main handphone boleh apa enggak? Boleh kan? Kalau habis sholat kita buang angin boleh nggak? Boleh Bu? Bu, sehat? Sehat ya? Bu, kira-kira kalau habis sholat kita main handphone boleh nggak? Buang angin boleh nggak? Salaman masuk neraka. Ini siapa yang ngajarin? Orang baca la ilaha illallah, itu masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah dakhalal jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah karena mencari ridha Allah masuk surga. Ini ada pemahaman mengatakan kalau ngucap la ilaha illallah gara-gara ngucapnya rame-rame masuk neraka. Datang Habib Toha. Datang belum? Masya Allah, anak dikerjain banget ini sama Habib Toha nih. Anak udah ngebut-ngebut nih, pengen dengar beliau ceramah. Tuh, pertama bicara soal ketuhanan. Yang kedua, bicara soal kenabian. Tahu sifat wajib bagi para nabi dan rasul, tahu sifat mustahil bagi para nabi dan rasul, tahu sifat jais bagi para nabi dan rasul. Salah satu sifat wajib bagi nabi dan rasul itu adalah ayyakuna ajmalan nas. Harus jadi manusia yang paling indah, luar biasa. Banyak kita ini anak-anak mudanya lebih suka dengan artis Korea, sarang beo. Tapi kalau misalkan disuruh menceritakan tentang Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW nggak bisa. Akhirnya jadi bucin, budak cinta.
Ya kan? I love you, you love me. I hamil, you lari. Itu akibatnya apa? Karena nggak kenal sama Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering dinasihatin kan? Wakaful Mustafa kalwardi nadi, wa itruha yabqa, wa itruha yabqa idza masat ayadi, wa amma nawaluha kullal ibadi, wa amma nawaluha kullal ibadi, wa amma nawaluha kullal ibadi. Habibullahi ya khairal baraya, qamarun qamarun qamarun. Kipas angin panas. Wa jamil wa jamil sidana Nabi sallu alaihi. Datang dia, lihat begitu datang ana suruh ceramah. Ana udah nungguin 1 jam, ya Allah, Habib Toha, Masya Allah. Ya, kita lanjutin sedikit. Jadi kita harus kenal sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama akhlak dan Nabi itu pernah punya perasaan cinta apa enggak? Ada ceritanya itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu sama Siti Khadijah dengan cara yang luar biasa. Mana nih Habib Toha nih? Ana boleh jemput ke sana nggak? Boleh ya, ntar ya. Masya Allah, ini kita punya guru waladu hadir di sini nih. Tadi anak bilang, Bib, kita khususnya orang Tebet, orang Jakarta nggak akan pernah bisa move on dari Sayyidil Walid. Cara kita biar kita bisa ngelepasin kangen sama Walid adalah ngelihat putranya. Makanya Sayyidil Habib Ahmad ngajar di sini. Nah nanti insya Allah setelah ini saya kan sudah selesai ceramah. Nah setelah ini ya giliran Habib Toha. Nah kita pengen istifadah dari beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bib, polas anak udah 1 jam anak, udah 1 jam, Bib, udah 1 jam anak, udah 1 jam, Masya Allah, Bib, tahan, Habib, Masya Allah. Tambah, Habib, polas, Bib. Ya Allah, la. Jangan deh, aneh. Iya betul. Kursi. Timbul dari keluar dari. Kalau gitu udah nggak pakai bangku. Nah. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak dari guru kita, ingat tuh. Jadi memperlakukan putra-putranya Sayyidil Walid nggak boleh beda dengan cara kita sayang sama Sayyidil Walid. Nah ini alhamdulillah kita bisa dikasih keberkahan. Anak ngebut, Bib, dari Ciledug tadi, Bib.
Celeduk 5 langkah nggak nyampe, Beb. Pokoknya anak harus sampai, anak harus ketemu nih sama Habib Toha, anak harus istifadah sama Habib Toha. Kenapa? Karena ngobrol nih sama remaja, mereka butuh arahan, masukan, Habib ya. Masya Allah, ya kan? Masih remaja ya kan? Remaja yang udah dicintai, apalagi zuriatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pengen dengar nasihat dari antum, khususnya buat remaja Masjid Al Hidayah, buat Al Fakir juga, gimana caranya biar Rasul mahabbah juga sama kita. Shallu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matihi wa alaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kaffati awliyaihi. Yaqul Allah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahu maulana al-azim. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita yang mulia, kakak saya, kakak punya beliau. Bisa banget ini, ngaku muda ya, ngaku muda nih beliau nih, Masya Allah, Masya Allah, wajahnya muda, ilmunya Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, diberikan kekuatan, ketabahan dalam dakwahnya, dan semoga hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan hajat akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dapat di luar majlis-majlis ilmu, berkah hidup di dunia, berkah hidup di barzakh, berkah kita sampai akhirat, melainkan tidak terlepas dari kehidupan kita di dunia mencintai majlis-majlis ilmu yang sambung menyambung sanad keilmuan sebagai silsilah zahab yang dibawakan oleh guru-guru kita, sambung menyambung kepada hadratur Rasul baginda Sayyidina Muhammad. Ini kalau bicara anak muda, alhamdulillah Masjid Jami Al Hidayah, anak mudanya mau bahu membahu dengan yang sudah tua-tua untuk ngadain majelis ta'lim bulanan apa mingguan? Mingguan. Sebulan sekali. Ntar masuk surganya sebulan sekali mau? Orang kalau tahu bagaimana Allah ngegerojogin, apa bahasa Betawi? Saya Habib Betawi, jadi mesti paham bahasa Betawi. Walid orang Betawi, jadi ngomongnya pakai bahasa Betawi. Kalau mau tahu digerojoginnya tuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, adanya di majelis-majelis seperti malam hari ini. Jadi langsung aja deh ya. Anak muda kalau mau selamat hidupnya, nggak pusing-pusing nanti mikirin kerja belum, nikah belum, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya anak. Satu pesan dari Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, terlebih pesan ini di akhir hayat beliau, ya waladi, hei anakku, terlebih khusus anak muda, terlebih khusus anak muda, nanti engkau bakal temuin tuh
banyak anak muda yang taunya cuman rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Paham nggak? Tahu dia rumah tapi keder buat pulang jalan ke rumah. Paham lagi nggak nih keder nih? Tahu keder? Linglung nggak tahu ke rumah. Tahu dia rumah ada gentengnya, tahu dia rumah ada pintunya, tahu dia rumah ada tangganya, tapi buat menuju untuk pulang ke rumah keder mereka. Begitu pesan Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Makanya dilanjutkan dengan pesannya, jangan jauh-jauh dari majlis-majlis ilmu, jangan jauh-jauh dari Al-Habib Ges. Sekarang tinggal lihat Habib Ges, gampang nggak? Gampang, tinggal buka handphone, nyalain YouTube, 2 menit mati, habis kuotanya. Ya. Kalau mau dapat gerojogannya tuh dari Allah Subhanahu wa taala, ikutin. Di mana Habib Ges nih sekarang nih? Oh, lagi di Masjid Al Hidayah. Kita anak muda yang masih banyak waktunya, yang masih sehat badannya, ayo, biar semangat kita nuntut ilmu Allah. Nggak ada keselamatan yang akan timbul, yang akan berbuah dalam kehidupan kita melainkan keselamatan yang dibawa oleh junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya udah bicara 2,5 jam, udahan aja deh nih. Ini pada diam aja nih, paham nggak? Ini paham nggak? Paham? Tadi Habib Ges sudah ngomong berapa lama tadi? Oi, pada diam aja. Hah? Ini paling baru bicara 5 menit. Ini saya datang, ya kan? Ini Masya Allah. Habib kita ini bukan hanya luas ilmunya, tapi juga mampu untuk membawa dirinya ta'zim, hormat, nggak ngagulin dirinya di hadapan syiban-syiban. Masih mau ngambil faidah-faidah, masih mau datengin tuh. Salah satunya yang didatengin oleh beliau, kami punya walid, kami punya ayah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Kita doakan mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan ilmu dari Al-Habib Ges. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makmurkan majlis itu, terutama memakmurkan masjid Jami' Al-Hidayah. Kenapa dimulain sekarang nih? Karena hari ini katanya ada Muharraman juga. Ada Muharraman juga. Ada santunan juga. Ada macam-macam dah. Kalau ngomongin Muharram 2,5 jam. Ngomongin santunan yatim 1,5 jam. Ngomongin pembukaan majelis ya 1 jam dah. Jadi kurang lebih saya bicara nanti 4,5 jam. Gimana? Akur nggak? Hah? Akur nggak? Akur? Ente dah. Dengerin yang lain ya. Saya 1,5 jam lagi mesti berangkat lagi. Boleh berangkat lagi? Boleh nggak? Boleh. Nah, Habib Ges menit bicaranya tadi. Orang kan saya pantau dari streaming ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemudi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita dalam majelis-majelis ilmu kita membekali diri dari yang namanya tashqiq fid din. Salah satu manfaat selain kita mendapatkan keberkahan, keselamatan, keridhaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga membekali diri bagaimana kita terjaga dari dibikin kedernya kita. Ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah. Kalau kita ingat di awal Muharram tersiar di sosial media itu
As-Sayyid Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau guru dari kami punya orang tua. Itu tiap tahun kalau udah 1 Muharram yang dibagi-bagiin tuh susu putih ke santri-santrinya. Begitu pula kami punya kakek, begitu pula kami punya walid. Kalau udah 1 Muharram dikasih tuh, habis baca asar baca apa kita? 1 Muharram kemarin kita baca apa tuh asar? Baca apa? Doa akhir. Habis maghrib kita baca doa awal bid'ah tuh. Bid'ah. Kalau Habib Ges nggak boleh ngomong-ngomong bid'ah. Biarin yang belum viral aja deh yang ngomongnya. Bid'ah nggak boleh. Apalagi minum susu. Apalagi numpangnya tuh tafa'ulan, namanya numpang mujur. Haram tuh, bid'ah tuh. Nah, nih. Kalau kita sebagai anak muda yang hobinya hanya di handphone, nggak mau duduk, nggak mau deket, nggak mau ngaji sama orang-orang alim, kena tuh yang namanya tashqiq fid din, dibikin keder kita. Masa perbuatan ayah kita, kakek, ntar bingung. Orang tua kita hobinya duduk di majelis ilmu. Biar nggak banyak dia ninggalin tanah 8 hektar. Apa kerjaan orang tua kita? Sebelum subuh udah bangun, udah nimba, udah ngisi air musholanya. Sebelum subuh udah nimba tuh musholanya, masjidnya. Dia sholat malam, dia baca wirid. Habis subuh dia sarapan. Habis subuh dia sarapan. Kelar sarapan, apaan kek yang ada di kebunnya? Salak, mangga, ya, apaan lagi? Pisang. Dia bawa, dipanggul. Belum zuhur udah habis tuh dagangannya. Udah pulang ke rumah. Zuhur udah istirahat di rumah. Udah tidur siang. Asar udah baca wirdul latif. Maghrib udah baca ratibul attas, udah baca ratibul haddad, udah baca Quran. Isya udah sholat berjamaah lagi. Jam 8, jam 9 udah tidur. Begitu berapa orang nih yang punya? Jatuh ke anak, jatuh ke cucu. Bisanya apa? Ngejualin banda orang tuh. Kita nih yang mungkin udah kayak kopi, mudah-mudahan kita di 1 Muharram kita minum susu, berkahnya minum susu Allah rubah tuh keadaan hati kita yang mungkin udah agak-agak butak, bahasa sini udah agak, Allah rubah tuh dengan kemuliaan susu. Mudah-mudahan kita dirubah juga hati kita menjadi putih, bersih, seger. Hati ada corak, nanti pas pengajian baru kita bahas tentang hati, insya Allah. Yang penting dengerin dulu aja nih sekarang nih ya, biar kita nggak kena tuh tashqiq fiddin, dibikin keder kita sama orang-orang yang cuma bisanya ngomong doang. Yang kedua, susu salah satu kenapa dijadikan oleh ulama kita menjadi minuman yang memang pantas untuk dijadikan wasilah untuk kita mendapatkan keberkahan melalui itu susu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi kegemarannya salah satunya minum apa ya? Tolong dijawab, ngapa ini pegel nih sama ngomong orang, nggak apa dijawab nih. Nabi kegemarannya salah satunya minum apa, Bu? Pak? Susu. Minum susu.
Berarti minum susu berarti kita minum minuman kegemaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, melalui media susu terciptalah mukjizat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita pernah dengar, kita suka dengerin para ulama-ulama kita bawain hadis, suka banyak tuh dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tidurnya di masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat Nabi yang dikenal dengan Ashabus Suffah, yang memang nyantri sama junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi punya santri. Jadi jangan katakan kita sebagai orang tua, jadi santri nggak hidup nanti gedenya. Ngapain anak gua? Sekolah lain aja dah, yang umum-umum aja. Nggak bisa. Mesti belajar, mesti dikirim anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Majelis taklim bagus, majelis taklim bagus, tapi waktunya anak-anak muda adalah waktunya belajar dan menghafal. Lewat dari masa itu susah. Tapi kalau anak muda tebet, insya Allah semuanya udah lulusan pesantren, insya Allah ya. Nggak ada yang jawab nih, gue tahu lu nggak pernah ke pesantren. Mesti jangan putus di diri kita. Oh, berapa banyak orang cuma bisa jadi anak tapi nggak bisa memiliki anak? Banyak nggak? Kurang niat baik, kurang niat baik. Mau nikah niatin nanti punya anak. Anak yang pertama saya mau kasih pendidikan agama. Kalau bisa sampai ke Mesir biar kayak Habib Ges. Udah ganteng. Ya, udah ganteng. Bini berapa? Boleh nggak nanyain bininya? Percuma ganteng-ganteng bininya satu. Iya. Ganteng-ganteng bininya satu percuma. Beb, alafu Beb, kita butuh contoh. Kalau Anda punya walid, udah jelas. Ya, kan kata orang Arab, mafil aba fil abna, apa yang ada di bapaknya insya Allah turun sama anaknya. Kalau abak kita aja bererot, bagaimana anaknya Habib? Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ngomong sama anak muda udah ngelantur aja dah. Sampai mana tadi? Lu ingetnya susu doang. Ingetnya pada susu aja. Ya. Yang ketiga, melalui media susu terciptalah mukjizat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya aja yang juga pemuda kami saat ini, tapi kalian nanti akan menjadi tongkat kepemimpinan, akan meneruskan tongkat estafet dakwah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Jangan leha-leha. Di mana ada guru, ya jangan cuma beguru di Masjid Al Hidayah doang. Ana udah beguru dah sama Habib Ges. Ana nggak beguru lagi dah sama yang lain. Nggak ada tuh ulama-ulama kita ngajarin begitu. Semua harus kita timba ilmunya. Semua harus kita raup. Anak muda harus gemar, harus rakus dengan ilmu. Fahim tum? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita kembali lagi ke Habib banyak intermezzo. Begini deh, ngomong di bawah, di sampingnya guru, kadang-kadang suka keki kita, tahu nggak keki?
Sayyidina Abu Hurairah ketika merasa keadaan lapar, mikir bagaimana caranya nih perut biar bisa kenyang. Kali-kali aja dah belaga nanya, bahasa orang sini, belaga nanya ke Sayyidina Abu Bakar. Barangkali kelar dijawab, ditanyain, ente udah makan apa belum? Begitu. Datang nih Sayyidina Abu Hurairah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nanya. Kelar nanya dijawab. Udah ya? Udah gue jawab kan? Nah, assalamualaikum. Pergi. Sedih Sayyidina Abu Hurairah. Sedih. Ya, nggak ditawarin makan. Oh, kali aja dah ke Sayyidina Umar. Nah, belaga nanya doang. Nah, ini Sayyidina Abu Hurairah itu ketika waktu itu masih muda, tapi karena santrinya Rasulullah alim, belaga dia nanya. Nggak kayak kita, udah nanya dikasih tahu, nanya lagi, pinter kagak, nanya mulu ya. Sallu ala Muhammad. Datang ke Sayyidina Umar begitu juga, nggak dikasih makan. Datang ke Sayyidina Utsman begitu juga, nggak dikasih makan. Datang ke Sayyidina Ali belaga nanya begitu juga, nggak dikasih makan. Akhirnya bingung sambil lemes. Ya Allah, mau kemana lagi deh? Cuma satu-satunya nih, dalam hati cuma satu-satunya nih yang open sama saya nih. Nah, cuma junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Datang kepada Rasulullah. Lihat. Nah, ketika datang kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, enggak pakai nanya baru assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa alaikumussalam ya Aba Hurairah. Ya Rasulullah, saya mau tanya, langsung dikat. Ana tahu ente nggak mau nanya. Ana tahu ente mau kemari minta makan kan? Begitu ente sama Rasulullah tuh. Lihat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi kita tuh open. Paham nggak bahasa open? Hah? Apa bahasa open? Hah? Apa open artinya? Peduli, perhatian. Makanya yang nggak open sama guru nggak ada berkahnya. Yang nggak open sama orang alim nggak ada berkahnya. Bahkan di dalam riwayat hadis junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Kenapa bisa dikatakan munafik kata baginda Nabi besar Muhammad? Karena tidak opennya seorang kepada penerus, pewaris junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Munafik kata Nabi. Ini bukan berarti yang di depan diminta diopenin, enggak. Ya, enggak minta diopenin gitu. Emang sewajarnya, adabnya seorang murid kepada guru biar open. Jadi ingat, ntar pulang dari sini Habib Toha ngomong apa? Ngomong susu sama open. Kan main orang Tebet. Udah lo ingatnya begitu doang, ntar pulang. Open sama susu. Sallu ala Muhammad. Bentar, kata Nabi. Lapar. Bentar saya lihat dulu. Ada apaan di dalam rumah? Masuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah. Keluar lagi bawa satu mangkok kecil, isinya susu. Isinya apa? Mangkoknya kecil, Bu. Isinya susu. Pas dilihat sama Sayyidina Abu Hurairah, ya Allah, ini sih cuma buat basah-basahin kerongkongan doang nih. Mangkok kecil, susu di mangkok kecil. Bagaimana bisa kenyang? Di mangkok kecil doang. Kata Nabi, udah dikeluarin. Ya Abu Hurairah, saya cuma punya susu nih, semangkok nih. Tapi nggak enak kalau kita minum berduaan doang. Kata Nabi. Nabi open.
panggil sahabat-sahabatmu tuh, santri-santri itu yang namanya ashabus suffah tuh, ashabus suffah. Ada yang bilang 40 orang, ada yang bilang sampai 400 orang. Anggap dah yang paling kecil dah 40 orang. Kita kira-kira nih kalau lagi lapar luar biasa, ditawarin cuma susu, udah tinggal segitu-gitunya tuh susu, suruh panggil 40 lagi temen kita, kira-kira kita jalanin nggak? Udah lapar, berhari-hari belum makan. Tapi lihat junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Jangan minum berduaan doang kita. Panggil sahabat-sahabat yang lain tuh, teman-temanmu tuh yang tinggal di masjid, santri-santrinya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi lihat bagaimana adab sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang pertama mungkin kita akan tolak, ya Rasulullah, nih susu cuma semangkok, saya lagi lapar. Ngapain pakai panggil yang lain, puluhan orang? Yang ada saya nggak dapat. Kalau kita begitu, makanya kita nggak dilahirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Kalau Abu Hurairah sam'an wa ta'atan, begitu anak muda yang ada di zaman junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, jalan mereka dipanggil sahabat-sahabatnya, nggak pakai entar dulu. Kalau sekarang jangan sama guru, sama emaknya nyuruh aja, ntar dulu dah mak nih, PUBG apa lagi selain PUBG, apa lagi? Mobile Legend bentar lagi nih mak. Jangan disuruh sama guru anak sekarang, disuruh sama emaknya masih ntar dulu bahasanya. Nih, sambil jalan sambil nabok gitu beb, sambil jalan sambil. Katanya anak muda, kan mesti dikasih semangat nih anak muda. Ya. Sallu ala Muhammad. Panggil, kasih itu sama Rasulullah satu-satu. Diputerin tuh mangkok yang isinya susu. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena tuh susu nggak habis. Sampai semua ashabus suffah ini udah pada kenyang minum susu, tinggal gilirannya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kata Nabi, ayo sekarang giliran ente minum. Pikir Nabi mau minum, tambah suruh minum lagi sampai Sayyidina Abu Hurairah nih nggak muat lagi di perutnya susu, udah kenyang luar biasa sama susu. Pertanyaannya dari cerita tadi, nabinya udah minum apa belum? Nabinya belum. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam open. Begitu juga Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dan juga para murid-murid yang sudah sampai di sini. Begitu juga Sayyidil Walid, Sayyidil Jid, dikelilingin dulu tuh susu. Nggak malu Rasulullah minum bekas sahabat-sahabatnya, bekas santri-santrinya, nggak malu. Begitu juga ulama-ulama kita. Makanya ilmunya berkah. Udah mati nih, udah kelar diminum sama Abu Hurairah, baru Nabi minum. Nah, kalau udah kenyang berarti giliran saya, baru Nabi minum. Nabi open, tinggal kita mau open nggak sama Rasulullah. Kalau kita open sama Rasulullah, dunia barzakh sampai akhirat kita bakal diopenin oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana caranya kita bisa open? Datang duduk timba ilmu di majlis-majlis ilmu, terutama di Masjid Jami' Al-Hidayah. Udah berapa tadi itu? Susu 3. Udah 3 ya tadi. Nanti mudah-mudahan semua kita
digiring oleh Allah satu gerbong dalam naungan Allah dan dalam syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dalam syurga ada 3 nanti sungai. Ada 3 sungai yang salah satunya mengalir airnya air apa tuh? Air susu. Bahkan ada qasidah inna fil jannati nahran min laban li aliyin, bantuin, Husainin. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa Husainin. Inna fil jannati nahran min laban, sungguhnya nanti kalian akan dapati tuh yang namanya di dalam syurga ada sungai yang mengalir, yang begitu putih, yang begitu bersih, yang begitu menyegarkan. Dari apa? Dari susu. Kepengen nggak? Mudah-mudahan abis denger nih, nanti mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiat, panjang umur, sehingga kita dapat mendapati 1 Muharram sekarang berapa? 43. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Muharram 1 Muharram 1444 dalam keadaan sehat wal afiat. Jangan lupa tuh minum susu tafa'ulan, numpang mujur. Bagus gak susu? Bagus susu. Mudah didapat, seger, bikin sehat, minuman kesukaan Rasulullah. Menjadi sebab juga yang bahwasanya lewat susu keluarlah mukjizat baginda Nabi besar Muhammad. Susu juga minuman orang syurga. Kira-kira ulama kita nih nyuruh kita tafa'ulan, numpang mujur lewat media susu, salah atau enggak? Salah atau tidak? Itu susu beb, emang boleh tafa'ulan beb? Mereka kok berani Habib bilang-bilang bid'ah? Emang boleh Habib tafa'ulan tuh numpang mujur? Kita jawab lagi dengan konteks selain susu. Kita jawab lagi dengan konteks yang selain susu. Ada nggak di antara kita yang namanya Fir'aun? Dia pada diam aja nih. Ada nggak yang namanya Gorun? Kenapa nggak ada? Kok nggak ada? Kita yang ahlu sunnah wal jamaah, mau nggak kita ngasih nama anak kita Fir'aun? Mereka yang membid'ah-bid'ahkan, ada nggak di antara mereka yang mendapati namanya atau kita tahu namanya Fir'aun? Kalau ada yang tanya, boleh emang beb tafa'ulan tuh. Nah, sekarang kita jawab, nama ente siapa? Ntar namanya Muhammad, ngapa nggak Fir'aun? Nama ente siapa? Gak ada tuh syaitani itu, benar tuh. Gak ada yang namanya iblisi, jinni, ada gak? Gak ada. Tapi kita kasih nama anak kita, atau kita dikasih nama oleh orang tua kita, Ibrahim, Yusuf, Muhammad, Ali, Utsman, Abu Bakar. Kenapa yang bilang bid'ah namanya nggak ada yang Fir'aun ya? Secara tidak langsung mereka membenarkan yang bahwasanya tafa'ulan juga mereka pakai. Kenapa namanya Muhammad? Oh, biar bagus kayak Rasulullah, biar berakhlak kayak baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa namanya Ali? Oh, biar kayak Sayyidina Ali. Oh, biar kayak Walid Habib Ali misalnya. Itu namanya apa ya?
ngasih nama yang bagus tuh, biar jadi anaknya juga bagus, jadi anak soleh tuh namanya apa ya? Tafaulan. Kita pakai tafaulan nggak buat nama? Mereka pakai juga nggak? Ngapa kita dibid'ah-bid'ahin ya? Hah? Kenapa kita diharam-haramin? Nah, begitu juga sekarang anak muda. Biar kita tidak terikut oleh arus-arus tashqiq fiddin, harus kita mendekat kepada guru-guru kita. Hadir, duduk di majelis-majelis ilmu, berguru kepada orang-orang yang memiliki sanad keilmuan, rantai sambung menyambung kepada hadratur Rasul, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dan sebagai pembukaan dan akan dilanjutkan oleh Al-Habib Ges bin Abdurrahman As-Segaf sebagai pamungkasnya. Kalau saya nih debu, kalau udah ada air nggak boleh tayamum lagi. Makanya tadi pinter, yang air jadi belakangan, yang debu dulu suruh ngomong duluan. Pengen ya biar disempurnain lagi sama Habib Ges bin Abdurrahman As-Segaf. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini, mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan hidup kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mungkin nanti yang belum masalah keberkahan dan lain sebagainya, kita akan selanjuti, kita akan teruskan, kita akan bahas nanti di lain kesempatan, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan panjang umur, dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan juga Al-Habib Ges selalu memberikan kita ilmu-ilmunya yang manfaat. Mudah-mudahan juga beliau memberikan juga waktunya biar bisa sering-sering hadir ke Tebet, khususnya ke Masjid Jami' Al Hidayah. Banyak pecinta-pecinta antum ya Habibi di sini, termasuk Al-Fagir. Kita wah, cintanya luar biasa sama Habib kita nih. Saya anggap beliau kakak saya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau, bersama salaf beliau, bersama guru-guru beliau, bersama orang-orang tua beliau, bersama semua orang-orang yang baik-baik, yang salihin. Semua mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalau udah waktunya kelak kita bakal diterima oleh Allah dengan amal-amal soleh kita, dengan ibadah kita, dengan duduknya kita di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kalau udah waktunya, mudah-mudahan kita semua dikategorikan di dalam orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Sekian ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh Al-Habib Ges bin Abdurrahman As-Segaf. Jangan kemana-mana dulu setelah pesan-pesan yang satu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi ini gemeter. Yang pertama karena belum makan. Yang kedua, kalau saya merem, yang hadir di pikiran saya Sayyidil Walid, suaranya beliau. Makanya tadi saya mohon maaf, nggak kuat, nangis. Dan ini keberkahan yang sangat luar biasa buat kita semua. Ada cucunya Habib Abdurrahman dan putranya Sayyidil Walid di hadapan kita. Pesan saya satu aja, habaib ini nggak banyak, sudah tufi banyak. Tolong Habib Toha dijaga dan disayang. Tolong Habib Toha diperhatiin. Tolong Habib Toha dijunjung tinggi keberadaannya di Tebet ini. Karena para ulama kita ngajarin, kalau ada anak kecil, yang mana anak kecil itu adalah putra guru kita, meskipun kita lagi ngajar Sahihul Bukhari, tuh anak mampir di depan pintu, berdiri kita. Untuk ngormatin apa? Ngormatin kita punya guru. Makanya tadi Bib, anak izin,
Ana lagi di tengah ceramah, ana jemput antum. Karena kita punya salaf Ba'alawi begitu etikanya. Kita punya ajdad begitu etikanya. Maka sebagai bentuk etika, ana nggak mau ngomong lagi. Semoga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, biar bisa lontar jumrah ula, wusta dan akobah. Kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah yang keras, anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah, hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ajdadina wa ajdadikum ajma'in wa khususan wa rasulil walid al-habib Ali bin Abdul Rahman. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبحق سيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها اللهم إنا نسألك خير الحياة اللهم إنا نسألك خير الحياة اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بين ذلك ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بين ذلك اللهم أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه وتوفنا وفاة الشهداء وتوفنا وفاة الشهداء وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه اللهم أعزنا بالطاعة اللهم أعزنا بالطاعة اللهم أعزنا بالطاعة ولا تضلنا بالمعصية فترانا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال أهلنا وحال أزواجنا وحال ذرياتنا وحال جميع المسلمين إلى أحسن حال حاجة في النفس يا رب حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاض فاقضها يا خير قاض فاقضها يا خير قاض وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, terima kasih.